Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, para saudara-saudara sekalian, para sedulur-sedulur kabeh kampung setanah air. Alhamdulillah, kali ini kami rombongan Maisan Adventure dari Arjanahun Cirebon lagi mengadakan ziarah keliling di daerah Tegal, Slawi, terus Guci ya sekitarnya. Sekarang alhamdulillah baru sampai di makam Syekh Datul Kafi, yaitu di daerah Desa Pagongan, Kecamatan Duku Turi, Kabupaten Tegal. Aksesnya sangat mudah ya, jalannya. Ini Syekh Datul Kafi ini petilasan. Syekh Datul Kafi itu nama aslinya Syekh Idofi Madi. Syekh Idofi Madi dari Arab, datang pernah pada perang yaitu di daerah Gunung Jati. Nah, di daerah Gunung Jati ada Syekh Datul Kafi itu. Nah, Syekh Datul Kafi itu namanya Syekh Idofi Madi. Dari Arab itu 21 orang besar rombongan dagang. Saya minta izin kepada Syah Bandar Cirebon, yaitu Syekh Jumajan Jati, itu Syah Bandarnya, terus diizinkan untuk mendiami Syekh Gunung Jati Cirebon. Dinamakan Syekh Datul Kafi, itu datuk itu orang tua, kafi itu gua. Jadi orang tua yang menunggu gua. Di sana kan ada gua di Cirebon, Syekh Datul Kafi ya. Kalau sini petilasan, di Tegalnya ada. Nah, itu dinamakan Syekh Datul Kafi, yaitu orang tua yang menunggu gua. Terus dinamakan lagi Syekh Nurjati. Syekh Nurjati itu orang yang bisa memberikan cahaya di daerah Gunung Jati itu. Jadi pada waktu dulunya ini gurunya Mbak Kusang kan nih, gurunya Pangeran Sakarwa Cirebon, namanya Syekh Idofi Madi. Terus ada lagi Syekh Datul Kafi dan ada lagi Syekh Nurjati. Nah, bisa itu ya namanya, ada yang menamakan Astana dan ada yang menamakan Setana. Kalau Astana karena di Cirebon itu banyak penghuni banyak pendatang dari Sunda. Kalau Astana itu berarti tanah kuburan. Kalau Setana itu ya setiap murid yang mesantren di Syekh Datul Kafi, lalu setelah selesai dari situ akan mengembara jauh menyebarkan Islam. Salam mengendan Syekh Datul Kafi itu bilangnya, Syekh Datul Kafi bilang sama muridnya Setana. Artinya itu sing setana agama Islam li konon. Setana setku kenceng ditakleni. Alenana ikatlah agama Islam ini ya, sampai kamu menyebarkan ke seluruh penjuru. Nah, itulah bisa disebut setana itu begitu. Kalau astana ya tanah kuburan bahasa Sundanya. Nah, di sini ini makam Syekh Datul Kafi ya. Ada juga petilasannya Syekh Jambu Karang di sana. Sebelahnya. Nah, kalau ya sebelahnya nanti akan dalil di situ ya, akan dalil Syekh Jambu Karang. Kalau Syekh Jambu Karang itu banyak sekali ya, di Petarukan ada, terus di Tuban ada. Tapi yang katanya yang asli di Purbalingga. Itu Syekh Jambu Karang itu ya sejarahnya nama asli, nama kecilnya itu Munding Wangi. Ki Munding Wangi, anaknya Raja Pajajaran I ya, Raja Pajajaran itu sebetulnya itu turun raja, cuma menjadi raja di istana itu hanya beberapa saat lah. Iya, nggak lama, karena beliau ini sangat senang itu mengembara dan bertapa. Jadi lebih baik meninggalkan istana. Beliau rubah, meninggal istana pertama-tama ke daerah Banten, yaitu di Gunung Karang. Di Gunung Karang di sana ada pohon jambu, lalu beliau ini bertapa di situ sampai 8 tahun. Nah, sampai 8 tahun. Nah, di situ dinamakan Syekh Jambu Karang itu mungkin ya habis itu 8 tahun. Setelah 8 tahun di situ tiba-tiba melihat 3 cahaya yang sangat aneh sekali di bagian sebelah timur selatan. Setiap malam beliau itu melihat cahaya. Akhirnya memutuskan untuk berhenti bertapa dan untuk mencari cahaya yang sangat aneh tersebut. Berangkatlah sampai melalui Kerawang, Comal, terus sampai ke daerah
ya singkat cerita ke daerah Purbalingga. Sampai di situ ketemu, yaitu di namanya gunungnya banyak sih. Yang ada 3 nama, yang ingat saja. Di situ ada Gunung Ardilawet, juga ada Gunung Cahyana. Nah, di sini beliau bertapa di Gunung Cahyana karena cahayanya itu ketemunya di situ. Jadi bertapa di situ. Ya lama juga. Bersamaan waktu di Arab ada seorang wali yang bernama Syekh Abdurrahman. Ada yang menamakan Syekh Syafi'i, tapi saya paling condong ya namanya Syekh Abdurrahman, yang dijuluki Syekh atas angin tuh. Syekh Abdurrahman melihat cahaya juga yang aneh di sebelah timur. Akhirnya setelah sholat subuh itu melihat cahaya, terus langsung memutuskan membawa pasukannya, membawa murid-muridnya sekitar kurang lebih 200 orang lah. Lalu kita berangkat ke Tanah Jawa. Kita mendapat ilham ke Tanah Jawa, berangkat langsung ke Jawa. Tibanya di Gresik sana. Di Gresik, ya. Gresik terus menyusuri langsung ke Pemalang. Pemalang sampai ke Purbalingga. Nah, Purbalingga sepanjang cerita itu datang juga di Gunung Cahyana. Di situ melihat ada orang bertapa. Yaitu Syekh Jambu Karang itu loh, Munding Wangi inilah. Akhirnya memberi salam. Syekh atas angin ini, assalamualaikum. Tidak dijawab karena Syekh Jambu Karang masih belum Islam, masih keadaan Buddha Hindu. Nah, karena merasa terganggu Syekh Jambu Karang, akhirnya marah. Dikasih uluk salam itu marah. Akhirnya bertarung, perang di situlah, adu kesaktian. Nah, Syekh Jambu Karang ini dapat dikalahkan oleh Syekh atas angin, sehingga beliau ini meminta supaya diakui menjadi muridnya. Nah, kata Syekh atas angin, saya terima Anda sebagai murid saya, tapi syaratnya harus digunting dulu, kukunya digunting, ya, rambutnya digunting. Cepatnya cerita itu di Gunung Ardilawet di daerah Penusupan namanya, di sana Purbalingga, desa Penusupan. Nah, kecamatannya lupa, desa Penusupan ya. Terus di Gunung Ardilawet di situ digunting kukunya, terus rambutnya. Di sana masih ada sampai sekarang kukunya Syekh Jambu Karang dan rambutnya Syekh Jambu Karang masih ada di Gunung Ardilawet. Di sana ada petilasannya ya. Nah, sampai di Gunung Keraton di situ beat di Gunung Keraton oleh Ki Atas Angin, di beat kewalian. Makanya Syekh Jambu Karang ini boleh dikatakan seorang wali yang cukup mumpuni lah. Nah, akhirnya di beat di situ, di beat kewalian, ilmu kewalian di beat. Terus ya tinggallah di situ sampai akhir hayat Jambu Karang. Tapi di sana ada dua versi juga. Yang pertama-tama yaitu di Desa Karangjambu, Kecamatan Karangjambu, Purbalingga. Di situ di situs Bandingan, di situ ada kuburannya Pangeran Syekh Jambu Karang. Ada juga pertapaannya Sunan Kalijaga. Nah, pada waktu Syekh Jambu Karang setelah Islam nih ya, setelah masuk Islam, setelah di beat, beliau berangkat ke Mesir. Di sana selama 8 tahun. 8 tahun di Mesir, pulang lagi ke Jawa. Pulang ke Jawa sampai datang di daerah Tuban. Akhirnya di daerah Tuban bertemu dengan Sunan Kalijaga, bertemu dengan para wali di situ ya. Terus pulanglah sampai istilah menimba ilmu juga dari Sunan Kalijaga, terus pulang ke situs Bandingan di situ loh. Tapi katanya sih di situs Bandingan, tapi di Gunung Ardilawet yang sana ada lagi petilasannya. Jadi boleh yang di Ardilawet ada, yang di situs Bandingan ada, tapi yang ramai itu di situs Bandingan. Kalau yang di Ardilawet itu mendaki gunungnya itu sampai 4 kilo lah, 4 kilo. Kalau di Karangjambu, Desa Karangjambu itu banyak sekali pengunjungnya. Di situ ada yang bertapa, di situ ada Syekh Maghribi ya di situ. Terus ada juga namanya tuh ada
ada berapa ya? Ada 5 wali yang di situ, di Syekh Jambu Karang di situ. Nah, itulah. Nah, termasuk Sekilas, di sini ya. termasuk di sini. Ya, ini Syekh Jambu Karang. Petilasannya itulah ya. sekilas ya, petilasan. Itulah sekilas info dari kami, yaitu Maisan Adventure. Dan sekarang kami akan melanjutkan tahlil ke Syekh Jambu Karang. Setelah itu lalu ke apa? Desa apa? Adiwerna ya, ke Tegalarum. Ke ini ke Tegalarum. Pemakaman Tegalarum, yaitu raja dari Mataram di situ. Ada di makamnya di situ. Nanti akan ditayangkan lagi di sana ya. Ya, sekarang mau tahlil dulu, tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.